Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan berbagi info seputar seleksi penerimaan Polri di tahun 2023 ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya Mimin akan memberikan info seputar kapan seleksi penerimaan Polri tahun 2023 ini dibuka untuk di jalur Akpol, Bintara maupun Tamtama. Jadi untuk perkiraannya itu diperkirakan akan dibuka sekitar bulan April di tahun ini. Jadi ranknya bisa teman-teman pantau sekitar dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nanti untuk info resminya bisa teman-teman cek melalui website penerimaan.polri.go.id. Ingat, waktu pendaftaran ini cukup singkat, jadi persiapkan apa yang bisa atau perlu teman-teman persiapkan. Nah, kemudian di sini Mimin akan memberikan info seputar gimana tata cara untuk teman-teman itu melakukan proses verifikasi atau validasi dan susunan berkas seperti apa. Oke, langsung aja. Nah, untuk tata cara melakukan verifikasi atau validasi itu teman-teman bisa melakukan dengan cara membawa berkas persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, berkas persyaratan ini nanti teman-teman bisa baca di edaran websitenya. Nah, tata caranya seperti apa? Oke, yang pertama, siapkan berkas persyaratan yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian teman melakukan pendaftaran secara online. Jadi setelah berkas-berkas itu dirasa udah lengkap, dari berkas belangko, berkas persyaratan asli dan lain sebagainya, teman segera melakukan pendaftaran secara online. Kemudian kalau sudah melakukan pendaftaran online, teman mendapatkan nomor form registrasi pendaftaran secara online. Kemudian nanti teman tinggal login ke akun yang sudah teman buat. Nah, di situ nanti di bagian menu berkas ada upload berkas. Jadi teman lakukan upload berkas terlebih dahulu sebelum melakukan verifikasi atau validasi secara offline. Nah, kemudian teman tinggal lakukan proses verifikasi atau validasi ke Polres atau Polda setempat dengan membawa semua berkas persyaratan yang sudah ditentukan sampai nanti teman itu mendapatkan nomor ujian atau nomor dada. Nah, adapun berkas-berkas yang perlu teman persiapkan adalah sebagai berikut. Nah, berkas yang perlu teman bawa di sini ada di dalam map. Nah, di sini jumlah rangkap berkas atau jumlah map itu silahkan nanti kurang lebih teman siapkan 4 sampai 5 berkas atau lebih. Yang pertama itu ada map khusus berkas asli, kemudian yang kedua ada 3 sampai 4 rangkap map khusus berkas fotokopi. Nah, untuk berkas rangkap ini diusahakan teman buat lebih agar apa? Agar nanti tidak kurang. Nah, untuk penyusunan berkas-berkas administrasi kemudian warna map ini, warna map itu disesuaikan dengan jalur yang nanti teman akan ikuti. Misalkan kalau Bintara itu rata-rata warna map itu kuning dengan map merek Diamond. Kemudian untuk di jalur Akpol biasanya warna merah, di jalur Bakomsus terkadang warna biru ataupun di jalur Tamtama terkadang warna hijau. Nah, nanti teman ikuti untuk masalah persyaratan ini sesuai dengan aturan Polda atau Polres atau Panbanrim teman masing-masing. Nah, di sini Mimin akan memberikan gambaran seputar isi atau susunan dari map 1 yaitu khusus berkas asli. Yang pertama ada berkas Dukcapil yang terdiri nomor 1 ada akte kelahiran peserta. Kemudian ada kartu tanda penduduk atau KTP asli, akte juga asli, kemudian KK asli. Kemudian ada berkas pendidikan atau disdik, yaitu ada ijazah dari SD, itu asli. Kemudian SKHU asli, ini jika di tahun kelulusan ada, tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Kemudian ijazah asli SMP, kemudian SKHU SMP asli, jika di tahun kelulusan ada ya dilampirkan, kalau tidak ada tidak perlu. Kemudian ijazah asli SLTA sederajat, kemudian SKHU asli. Untuk tahun kelulusan 2020 sampai 2022 itu tidak perlu SKU, jadi tinggal menggunakan ijazah saja. Kemudian raport asli. Nah, ini biasanya raport yang dipakai itu dari kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 3 atau kelas 12 dari semester 1 sampai semester 5 untuk lulusan tahun 2023. Jadi kalau yang sudah lulus itu tidak perlu menggunakan raport. Kemudian khusus yang ikut di jalur diploma atau sarjana atau kuliah atau perguruan tinggi itu melampirkan transkrip nilai perguruan tinggi asli. Kemudian sertifikat akreditasi prodi dari Ban PT itu asli atau scan. Kemudian berikutnya kartu BPJS atau KIS asli. Nah, ini berkas-berkas yang ada di map 1. Kemudian susunan di map 2. Nah, di sini
Yang pertama ada surat permohonan menjadi anggota Polri, ini asli atau tulis tangan, ditulis tangan dengan tinta warna hitam, huruf kapital atau balok di kertas double folio bergaris dan bermaterai 10.000. Untuk format surat permohonan ini bisa teman download melalui website penerimaan Polri. Kemudian susunan di map 2 berikutnya ada fotokopi dan legalisir akte kelahiran peserta. Nah, apabila akte kelahiran teman itu sudah ada barcode-nya, ini akte kelahiran, itu cukup difotokopi saja, jadi tidak perlu dilegalisir. Kemudian KTP, jadi khusus KTP ini difotokopi dan dilegalisir, tapi karena KTP ini sudah eKTP semua, jadi cukup difotokopi saja, jadi tidak perlu dilegalisir untuk KTP. Kemudian KK atau kartu keluarga, ini difotokopi dan dilegalisir. Jadi khusus KK yang sudah ada barcode-nya itu cukup difotokopi saja, jadi tidak perlu dilegalisir. Kemudian berkas pendidikan atau Disdik. Jadi ada ijazah SD itu difotokopi dan dilegalisir. Kemudian SKU jika ada, DFC dan dilegalisir, jika tidak ada tidak perlu. Kemudian ijazah SMP itu difotokopi dan legalisir. SKU difotokopi dan legalisir jika ada, jika tidak ada tidak perlu. Kemudian ijazah SMA atau sederajat itu difotokopi dan dilegalisir. Kemudian SKU jika ada, jika tidak ada itu tidak perlu. Kemudian raport difotokopi dan dilegalisir dari kelas 10 sampai kelas 12 atau semester 1 sampai semester 5 khusus lulusan tahun 2023. Nah, di ijazah SD, SMP sama SMA itu memang ada beberapa ijazah yang sudah ada barcode. Kalau di persyaratan itu memang yang sudah ada barcode tidak perlu dilegalisir. Tapi kenyataannya untuk ijazah dan SKU ini masih perlu dilegalisir. Jadi teman-teman mendingan fotokopi dan legalisir. Kemudian untuk diploma atau sarjana atau kuliah atau perguruan tinggi itu transkrip nilainya difotokopi dan dilegalisir. Sertifikat akreditasi prodi dan dari Ban PT itu juga difotokopi dan dilegalisir. Kemudian SKCK, jadi di map 2 ini ada SKCK yaitu asli yang dibuat di Polres bukan di Polsek. Kemudian surat keterangan berbadan sehat asli, nah ini bisa dibuat di RSUD atau instansi kesehatan pemerintah setempat. Nah kecuali di luar surat kesehatan dari TNI ataupun Polri ini tidak bisa. Kemudian surat-surat atau belangko persyaratan asli. Nah, ini belangko asli. Nah, belangko ini formatnya bisa teman download atau unduh lewat website penerimaan Polri. Nah, di belangko ini ada apa saja? Yang pertama tadi sudah ada surat permohonan yang ada di awal tadi. Kemudian yang kedua ada daftar riwayat hidup atau DRH asli. Kemudian surat persetujuan orang tua asli, surat pernyataan belum pernah menikah asli bermaterai, kemudian surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri itu asli bermaterai, surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas asli bermaterai, kemudian surat pernyataan orang tua atau wali asli bermaterai, surat pernyataan tidak melakukan KKN, kalau di belangko itu keterangannya cuma surat pernyataan saja. Itu asli bermaterai. Kemudian surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu asli bermaterai. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum ini juga asli bermaterai. Kemudian surat pernyataan sanggup untuk tidak memundurkan diri saat dinyatakan lulus terpilih dan mengikuti pendidikan pembentukan itu juga asli bermaterai. Nah, di sini juga ada kartu BPJS atau KIS itu difotokopi. Kemudian pas foto ukuran 4x6 kurang lebih 15 lembar itu asli berwarna. Nah, untuk latar foto itu disesuaikan dengan jalur. Kalau di tahun lalu itu untuk Akpol, latar merah kemeja putih, kemudian Bintara, latar kuning kemeja putih, kemudian Tamtama itu latar merah kemeja batik. Nah, kemudian susunan untuk map 3 atau map 4 atau map 5 ini sama. Jadi ada beberapa perbedaan tadi dengan map 1, map 2, dan map 3 ini. Jadi map 3, 4, atau 5 atau seterusnya itu sama. Jadi 3, 4, 5 ini sama. Isinya terdiri dari surat permohonan menjadi anggota Polri asli. Jadi artinya apa? Surat permohonan ini dibuat asli di semua rangkap atau map. Jadi seperti itu. Kemudian berkas Dukcapil. Jadi Dukcapil ini akte kelahiran, KTP dan KK ini difotokopi dan dilegalisir. Tapi yang sudah ada kayak akte yang sudah ada barcode atau eKTP itu cukup difotokopi saja. Kemudian berkas pendidikan atau Disdik dari ijazah SD,
Kemudian SMP dan SMA itu difotokopi dan dilegalisir. Nah, untuk rapot khusus lulusan 2023 itu dari rapot kelas 1 sampai kelas 3 atau semester 1 sampai semester 5. Jadi untuk SKU di SMA itu tidak perlu. Jadi kalau di tahun kelulusan itu tidak ada SKU, ya tidak perlu dilampirkan, cukup berkas yang ada saja. Kemudian untuk lulusan diploma atau sarjana atau kuliah atau perguruan tinggi, itu transkrip nilai dan sertifikat akreditasi prodi dari BNPT itu difotokopi dan dilegalisir. Kemudian di map 3, 4 atau 5 ini SKCK itu hasil fotokopi dan dilegalisir di Polres. Kemudian surat keterangan berbadan sehat ini difotokopi dan dilegalisir ke instansi teman-teman itu buat, misalkan buat di RSUD ya teman tinggal legalisir di RSUD. Kemudian surat-surat atau belangku persyaratan daftar riwayat hidup itu hasil fotokopi. Nah, untuk foto, karena di daftar riwayat hidup itu ada foto, itu bisa menggunakan foto asli atau hasil fotokopi. Nah, khusus tanda tangan atau stempel itu semuanya asli atau basah, bukan hasil fotokopi. Nah, khusus surat persetujuan orang tua atau wali itu hasil fotokopi, tapi untuk tanda tangan atau stempel itu basah atau asli, bukan hasil fotokopi. Surat pernyataan belum pernah menikah, materainya ini materainya bukan asli tapi hasil FC. Nah, materai hasil FC caranya seperti apa? Ketika teman-teman buat belangko atau surat pernyataan ini, untuk belangko yang ada materainya, silakan nanti sesudah itu belangkonya diketik atau diisi, dicetak, nah materai itu langsung ditempel, kemudian langsung difotokopi. Artinya apa? Tanda tangan dan stempel itu asli atau basah, jadi bukan hasil fotokopi. Kemudian surat perjanjian ikatan dinas juga di sini hasil FC. Jadi FC, jadi materainya itu hasil FC, kemudian tanda tangan atau stempel basah, bukan hasil FC. Kemudian surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, ini hasil FC bermaterai. Jadi materai itu hasil fotokopi. Jadi untuk berkas 345 ini di map 345 itu materainya hasil fotokopi. Jadi tinggal setelah dicetak, ditempel materai, kemudian langsung difotokopi. Nah, hasil fotokopi itu yang ditanda tangan atau distempel basah. Jadi stempel tanda tangan itu bukan hasil fotokopi. Kemudian surat pernyataan orang tua juga ini hasil fotokopi. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan KKN ini juga hasil fotokopi. Kemudian surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, ini juga hasil fotokopi untuk materainya. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, ini juga hasil fotokopi. Kemudian surat pernyataan sanggup untuk tidak memundurkan diri, ini juga materainya hasil fotokopi. Nah, khusus pokoknya tanda tangan atau stempel itu asli atau basah semua, jadi bukan hasil fotokopi. Nah, itu perlu diingat. Kemudian kartu BPJS atau KIS itu cukup difotokopi saja. Kemudian untuk berkas apa saja yang sekiranya perlu diupload. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, jadi sebelum teman-teman melakukan verifikasi, setelah melakukan pendaftaran secara online, teman-teman itu lakukan upload berkas. Jadi tinggal masuk ke web Polri, tinggal login akun, kemudian di menu berkas itu teman-teman tinggal upload beberapa berkas yang perlu diupload. Yang pertama ada KTP peserta. Nah, format PDF ukuran di bawah 2 MB, kemudian kartu keluarga atau KK format PDF ukuran di bawah 2 MB, kemudian akte kelahiran peserta format PDF ukuran di bawah 2 MB, kemudian ijazah pendidikan terakhir. Jadi di ijazah kan bolak-balik. Nah, itu di scan bolak-balik, format juga PDF maksimal 2 MB. Kemudian khusus teman-teman yang lulusan 2023 itu yang diupload adalah raport. Jadi raport yang diupload. Kemudian transkrip nilai. Ini transkrip nilai ini khusus lulusan kuliah atau diploma atau sarjana atau perguruan tinggi. Jadi kalau yang lulusan SMA itu tidak perlu upload di berkas ini. Formatnya PDF maksimal 2 MB. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, ini format PDF ukuran maksimal 2 MB. Kemudian pas foto berwarna. Untuk warna sesuai sama jalur. Pas fotonya ukuran 4x6. Ini format JPG atau JPEG ukuran maksimal adalah 2 MB. Jadi kalau teman-teman yang lulusan di sini SMA itu cukup ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tapi kalau S1 itu ada 7, yaitu dengan transkrip
nilai. Nah, kemudian berkas scan. Nah, berkas apa saja yang perlu di-scan? Selain berkas yang untuk di-upload tadi, kan harus di-scan terlebih dahulu. Yaitu semua berkas dalam persyaratan itu di-scan, dari berkas Dukcapil, akte KTP KK, kemudian berkas pendidikan, ijazah atau SKU atau transkrip atau rapot, kemudian SKCK, surat keterangan berbadan sehat, kemudian blanko surat-surat tadi yang ada sekitar 10 atau lebih, kemudian BPJS atau KIS, SIM A. SIM A ini bagi yang punya, khusus teman-teman yang ikut di jalur Tamtam atau Brimob. Bagi yang punya, kalau nggak punya nggak usah. Kemudian vaksin dan lain sebagainya. Kemudian scan berkas tambahan yang dilampirkan. Artinya seperti apa? Misalkan ada berkas tambahan seperti surat keterangan kesalahan, misalkan ijazahnya ada yang salah, terus dilampirkan surat keterangan, nah itu juga di scan. Nanti dilampirkan juga apabila juga ada surat keterangan hilang, surat kematian, akte cerai. Nah, itu dilampirkan di belakang berkas yang salah atau ada perbaikan. Nah, untuk teman-teman yang bertanya seputar masalah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat itu berlaku kurang lebih sekitar 2 bulan. Kalau SKCK itu sekitar 6 bulanan. Kalau legalisir itu kurang lebih 6 bulanan. Nah, legalisir ini di tahun lalu apakah bisa dipakai atau tidak? Nah, jika legalisir itu kosong, tidak ada tanggal, bulan, ataupun tahun dan nomornya, kemudian petugas atau kepala sekolah yang bertanda tangan di situ itu masih sama, itu legalisir itu masih bisa dipakai. Tapi kalau ada yang berubah atau tidak sama dengan di tahun ini, artinya harus teman-teman buat baru. Kemudian untuk update pendidikan di KK. Nah, update pendidikan di KK kan ada yang masih tertulis SLTP, padahal lulusan SLTA. Nah, update itu bisa dilakukan sekarang atau nanti sebelum Rikmin akhir. Jadi ingat, sebelum Rikmin akhir, karena di Rikmin akhir itu nanti yang ngecek memang udah ahlinya semua dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kependudukan setempat atau Dukcapil setempat. Jadi udah bagian ahlinya semua dicek dengan mesin canggih. Nah, untuk aturan atau posisi penyusunan berkas-berkas administrasi tadi itu tiap tahun bisa berubah-ubah. Nanti bisa cek di edaran atau nanti teman-teman ikuti atau bertanya ke panitia, Polda atau Polres atau Panbanrim teman-teman masing-masing. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Karena apa? Karena waktu pendaftaran cukup terbatas, jadi silahkan memang benar-benar dipersiapkan dengan baik. Jadi kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.